Ini disalurkan kepada kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat ya. 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk bantuan pangan non tunai yang langsung dikirim ke penerima manfaat lewat rekening-rekening di bank-bank himbara maupun langsung lewat PT Pos. Ya, ada dinamika untuk penerima manfaat ya. Jadi ada yang tidak nerima lagi, ya tadi disinggung juga oleh Kepala BPS. Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima, itu kemudian menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka inclusion error sehingga tidak menerima lagi pada triwulan kedua ini. Jadi memang ini datanya dinamis. Dan yang kedua, kita tahu ada yang meninggal juga, ada yang wafat, dan tentu dialihkan kepada para penerima manfaat yang memenuhi kriteria. Bu, sejauh ini mungkin ada protes tidak dari masyarakat yang sebelum ini disalurkan kepada kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat ya. 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk bantuan pangan non tunai yang langsung dikirim ke penerima manfaat lewat rekening-rekening di bank-bank himbara maupun langsung lewat PT Pos. Kalau lewat PT Pos itu bisa diambil di kantor-kantor PT Pos. Atau biasanya PT Pos juga membagi di komunitas. Bisa saja di kantor kecamatan atau kantor kelurahan atau tempat-tempat yang memang disepakati bersama. Kalau misalnya KPM-nya tidak bisa datang ke kantor atau mengambil ke komunitas, mereka bisa ngantar ke rumahnya. Misalnya untuk lansia maupun penyandang disabilitas. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau misalnya melihat kemarin di triwulan sebelumnya, kemudian persiapan di triwulan kedua ada ya boleh untuk komplain ya, untuk merasa keberatan tentu diperbolehkan. Nah, salurannya sudah kita siapkan. Satu bisa ke operator data desa atau juga ke RT RW ya kan. Bisa ke Dinsos, bisa dengan kanal-kanal yang telah disiapkan seperti comment center 121171 atau WA center kami 08877171171. Itu semua saluran-saluran untuk menampung aspirasi, menampung keberatan dari masyarakat. Untuk itu, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan lewat saluran-saluran itu dan harapan kami disertai dengan bukti-bukti sehingga kami bisa menindaklanjuti. Jadi kami punya pendamping PKH atau pendamping-pendamping sosial, ada juga SDM dari pemerintah daerah, apakah itu RT, RW, ya, sampai ke kelurahan, desa, dan lain sebagainya, atau juga dibantu oleh agen-agen yang memang bersedia membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi pada dasarnya, atas arahan Bapak Presiden, pemerintah membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat. Kita tidak menutup-nutupi data. Ini yang perlu disampaikan ya. Kita tidak menutup-nutupi data, tapi malah justru kita sangat terbuka dengan masukan dari seluruh masyarakat Indonesia. Supaya tata kelolanya lebih baik, maka yang diberi tanggung jawab untuk mengelola data ini tunggal, yaitu BPS. Hanya BPS yang diberi tanggung jawab, mandat untuk mengelola, memvalidasi, memverifikasi, dan sekaligus menyajikan data dalam bentuk perankingan, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sementara kementerian lain, termasuk Kementerian Sosial, membantu pemutakhiran lewat saluran-saluran yang kita siapkan. Tapi kita juga tidak sendiri, ada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga terlibat secara aktif mengkoordinasikan desa-desa yang kita dorong terus memiliki mekanisme sistem yang kuat dan sekaligus juga memiliki SDM, khususnya operator data desa. Ke bansosnya atau gimana dengan dana efisiensi? Ya, kita tunggu aja kebijakan Presiden nanti ya. Tapi kalau belajar dari tahun lalu, Presiden itu ada kebijakan untuk memberikan penebalan bansos kepada para penerima manfaat. Itu di pertengahan tahun, bulan Juni dan Juli. Mungkin juga seperti tahun lalu di akhir tahun
Presiden meluncurkan BLTS yang itu memperluas penerima manfaatnya. Yang sebelumnya 18 juta KPM diperbanyak alokasi penerima manfaatnya menjadi 35 juta KPM. Jadi hampir 2 kali lipat. Jadi itu kalau belajar dari tahun lalu. Nah, apakah tahun ini seperti itu, kita tunggu kebijakan dari Bapak Presiden. Tapi sudah disinggung belum sih dari Presiden, Gus? Kalau yang saya lihat ketika rapat dengan Menko sudah ada semacam pembahasan ya, belum keputusan, baru simulasi-simulasi untuk memberikan semacam stimulus ekonomi ya. Stimulus ekonomi itu macam-macam kebijakannya. Salah satunya biasanya itu adalah penebalan atau juga penambahan penerima manfaat bansos. Jadi sampai sekarang belum ada kebijakan, yang ada adalah baru skema atau semacam pembahasan tahap awal. Ya. Tapi kalau sejauh ini enggak, kalau kita lihat ya, kan kita beri kesempatan. Misalnya di PBI, itu yang kita nonaktifkan, kita beri kesempatan untuk melakukan reaktivasi dengan menyertakan bukti-bukti gitu, bisa lewat desa, lewat dinsos atau langsung ke Kementerian Sosial. Itu jumlahnya menurun terus, menurunnya. Jadi itu artinya bahwa kebijakan ini bisa diterima dengan baik, Jadi menurun lah ya. Dan sekali lagi ya, kita tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk reaktivasi. Apalagi sekarang waktunya kita beri waktu yang lebih lama. PBI misalnya kita tetapkan bulan ini itu berlaku untuk 3 bulan yang akan datang. Jadi waktu untuk sosialisasi dan reaktivasi lebih panjang. Nah, kita ingin memang kebijakan ini fair, jadi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi kita berikan waktu yang lebih panjang. Masih sama untuk yang BPNT masih 200.000 per bulan. Kemudian kalau PKH tergantung komponennya. Kan ada komponen anak sekolah, ada komponen ibu hamil dan lain sebagainya. untuk 3 bulan? Untuk triwulan, setiap triwulan kita cairkan. Tapi kalau kita lihat tahun lalu ya, sebagian besar masih menerima kembali, sebagian besar. 18 juta keluarga penerima manfaat. Kalau untuk BLTS tahun lalu di akhir tahun yang ditambah oleh Presiden itu mencapai 35 juta keluarga penerima manfaat. Untuk desil 1, 2, 3, dan 4. Ya, cukup jelas ya? Ya baik sekali ya. Karena memang untuk pembangunan itu sepenuhnya tanggung jawab Kementerian PU, tapi tetap berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Karena ini berkaitan dengan pelaksanaan operasional sekolah rakyat. Jadi pembangunan yang dilakukan di 100 titik lebih itu setelah melalui rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan. Salah satunya adalah Kementerian Sosial. Jadi setelah daerah dinyatakan tanahnya clear and clean, kemudian kita lakukan rapat dan kita putuskan untuk dimulai pembangunan, maka Kementerian PU ya secara teknis memulai pelaksanaan pembangunan tersebut. Nah, tentu sesuai kesepakatan bersama, Kementerian PU menargetkan ya bisa selesai paling tidak pada akhir Juni, sehingga bulan Juli itu sudah bisa digunakan untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa-siswa baru sekolah rakyat. Nah, kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa sekolah rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, tidak boleh ada KKN, tapi semuanya dijangkau berbasis DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nanti ada petugas yang datang dari Kemensos lewat pendamping-pendamping kita bersama Dinsos setempat, bersama juga Dikdasmen dan BPS
untuk memastikan bahwa orang tuanya setuju dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada semua pihak, terutama yang memang diberi wewenang untuk melakukan seleksi penjangkauan siswa sekolah rakyat untuk taat aturan, taat prosedur, mengikuti arahan Bapak Presiden agar yang sekolah di sekolah rakyat, agar siswa yang sekolah di sekolah rakyat itu benar-benar mereka yang memenuhi kriteria. Siapa itu? Yang berada di desil 1 atau 2. Siapa yang di desil 1, desil 2? Itu adalah keluarga yang paling tidak mampu. Keluarga yang putra-putrinya mungkin belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Untuk itu ini adalah perlu pengawasan bersama, dan bagi siapapun yang melihat adanya pelanggaran-pelanggaran dalam seleksi sekolah rakyat, silakan disampaikan lewat saluran-saluran yang sudah kami siapkan. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.